Yo, what's up lagi bersama dengan gua, Mail. Welcome to come back, this is my channel Muhammad Ismail. Oke, cuy, seperti biasa untuk video kali ini gue bakal ngebacain cerita-cerita lo lagi. Kemarin gue ceritanya cerita goblok gitu ya. Gak usah berlama-lama nih, langsung aja ke cerita yang pertamanya nih, let's go. Halo mas, jadi cerita kali ini gue mau curhat dikit soal teman gue yang dulu itu normal banget. Asik diajak nongkrong, diajak ngopi hayu, diajak main juga gas terus. Pokoknya tipe temen yang selalu ada dan gak ribet. Tapi semua itu berubah sejak dia kenal sama satu cewek. Awalnya sih kita semua seneng ya, mikirnya ya wajar lah orang lagi suka. Tapi kesini bukannya makin dewasa malah makin aneh kelakuannya. Yang dulu ketawa paling kenceng sekarang jadi paling sibuk sendiri. Yang dulu selalu ngajak kumpul sekarang malah susah dihubungi. Dan yang bikin kita makin bingung, dia tuh udah nggak sadar kalau dia udah berubah jauh banget. Dari situ aja kita udah mulai ngerasa, wah ini orang kayaknya udah masuk fase bucin yang lumayan bahaya. Tapi kita masih santai aja, belum kepikiran bakal separah itu ke depannya nanti. Jadi ceritanya mulai kelihatan aneh itu pas dia tiba-tiba ngilang dari tongkrongan tanpa alasan jelas. Biasanya tiap malam minggu itu pas kumpul entah sekedar ngobrol atau main game. Tapi semenjak dia deket sama cewek, dia selalu punya alasan. Kadang bilang lagi nemenin, kadang lagi teleponan, kadang lagi quality time katanya. Padahal pas kita cek story dia cuma duduk diem di samping ceweknya lagi sibuk main HP sendiri. Yang bikin kita ngakak sekaligus kesel, dia kelihatan kayak bodyguard bukan pacar. Pernah juga kita iseng ngajak dia keluar. Dia balasnya lama banget, pas dibalas katanya lagi nemenin makan. Tapi pas kita lihat dia cuma nungguin sambil megang tas. Dalam hati gue langsung mikir nih orang lagi pacaran apalagi lagi magang jadi asisten pribadi sih. Puncaknya itu pas kita semua lagi kumpul setelah lama gak lengkap. Dan akhirnya dia muncul juga. Kita pikir wah akhirnya balik juga nih manusia. Tapi baru 5 menit tapi dia bunyi, mukanya langsung berubah, panik banget. Terus dia bilang, gue bentar ya, dia lagi butuh gue. Kita semua langsung saling lihat nahan ketawa. Dia berdiri jalan agak jauh terus nelpon sambil aura dilembutin banget. Yang bikin lucu, kita bisa denger dia ngomong, ya aku di sini kok, tenang ya, jangan sedih. Lah bro, itu cewek cuma kesel karena sinyal jelek, bukan lagi kena musibah. Tapi dia responnya kayak lagi nenangin keadaan darurat. Dari situ kita udah yakin, ini bukan bucin biasa, ini udah level rela ninggalin dunia demi satu notifikasi doang. Yang lebih gokil lagi, dia pernah menolak ikut liburan bareng kita yang udah direncanain jauh-jauh. Alasannya simple, karena ceweknya gak ikut. Padahal kita semua udah bayar, udah siap tinggal berangkat, dia bilang gak enak, ninggalin. Tapi yang bikin kita makin geleng-geleng, ternyata dia hari yang sama, dia cuma nemenin ceweknya ke salon. Iya, salon. Dia duduk berjam-jam cuma buat nungguin. Pas kita tanya dia jawab santai, gak apa-apa bro. Yang penting dia seneng. Di situ kita semua langsung diem beberapa detik, terus ketawa ngakak bukan karena lucu doang, tapi karena gak nyangka ada orang yang bisa sebegitunya gitu loh. Kita bukannya nggak ngerti cinta ya, tapi kalau sampai lupa sama teman sendiri itu udah beda cerita. Tapi ya gimana? Dia sendiri yang milih jalan itu. Jadi dari cerita ini gue cuma pengen bilang ke kalian semua, punya perasaan itu wajar. Sayang sama orang itu juga wajar. Lu jangan sampai kehilangan diri sendiri. Ya siap. Apalagi sampai ninggalin orang-orang yang udah ada dari awal. Siap. Karena jujur aja temen kayak gitu tuh lama-lama bikin kita kangen versi dia dulu, yang gak ribet, yang gak terlalu mikirin satu orang doang. Semoga aja di suatu hari sadar dan bisa balik lagi nongkrong kayak dulu. Amin ya. Semoga sadar gitu loh. Dan ya mungkin temen lu gimana ya, mungkin lu itu belum ada di posisi temen lu gitu ya, bener-bener kayak ini punya gue banget gitu loh. Tapi ya namanya cowok kan kodratnya mengejar gitu ya kan. Cuman kalau misal udah sampai ngedihargain ya nggak ngapain dikejar lagi gitu loh. Next, cerita selanjutnya. Halo mas, kenalin gue Arga. Kali ini gue mau cerita soal temen gue yang dulunya santai banget, tapi berubah sejak kenal sama satu cewek. Sebelumnya dia tuh tipe yang gampang diajak mana-mana, nggak banyak alasan dan selalu jadi orang yang paling niat kalau kita ngumpul. Tapi pelan-pelan kita mulai ngerasa ada yang beda. Bukan berubah jadi lebih baik, tapi lebih ke arah aneh. Jadi cara dia ngobrol jadi beda. Respon chat makin lama dan tiap ditanya lagi di mana, jawabannya selalu muter di satu orang itu. Awalnya kita santai aja mikirnya ini fase awal doang. Tapi makin lama makin kelihatan kalau dia mulai terlalu fokus ke satu hal dan lupa sama hal lain. Dari situ kita udah mulai ngerasa kalau dia lagi masuk fase bucin yang agak kelewatan. Walaupun kita masih coba maklumin, karena ya mungkin dia lagi senang-senangnya ngejalanin hubungan baru yang menurut dia penting. Ceritanya makin kelihatan pas suatu hari kita lagi ngerjain tugas bareng di rumah temen. Dia datang telat padahal biasanya paling on time. Pas datang juga bukan langsung gabung, malah sibuk sendiri sama HP.
Ternyata dia lagi video call, kita pikir bentar doang, malah lanjut terus. Yang bikin lucu, dia sambil ngerjain tugas tapi posisi HP-nya ditaruh di depan muka. Jadi kelihatan kayak lagi presentasi ke pacarnya, bukan ke kita. Setiap kita ngajak diskusi, dia jawab setengah-setengah karena fokusnya kebagi. Bahkan pernah dia tiba-tiba senyum sendiri tanpa alasan yang jelas. Padahal kita lagi bahas hal serius. Pas ditanya dia cuma bilang nggak apa-apa, dia lagi cerita. Di situ kita mulai ngerasa ini orang bukan lagi ngerjain tugas, tapi lagi nemenin pacarnya lewat layar sambil pura-pura produktif biar nggak ditegur sama kita semua. Ini ada kejadian yang bikin kita makin yakin kalau dia udah beda jauh. Kita lagi main game bareng yang biasanya dia paling niat dan nggak mau kalah. Tapi kali ini dia malah sering AFK, pas balik alasannya selalu sama. Lagi balas chat yang bikin ngakak, setiap kita lagi di momen penting, dia malah diem. Terus tiba-tiba bilang bentar ya, padahal gamenya lagi panas-panasnya. Akhirnya kita kalah gara-gara dia nggak fokus. Setelah selesai, dia malah ketawa santai bilang nggak apa-apa, padahal biasanya dia paling kesel kalau kalah. Dari situ kita sadar prioritas dia udah geser, bahkan hal yang dulu dia anggap penting sekarang jadi nomor 2. Kita bukan masalahin dia punya pacar, tapi kalau sampai semua hal lain jadi nggak penting, itu yang bikin kita geleng kepala sendiri gitu loh. Puncaknya itu pas dia rela bangun pagi banget cuma buat nganterin pacarnya beli sarapan. Padahal rumahnya jauh, yang bikin makin lucu. Dia cerita sendiri dengan muka bangga, katanya dia berangkat setengah 6 pagi, padahal biasanya bangun siang aja susah gitu loh. Kita semua langsung ketawa bukan karena niatnya jelek, tapi karena kontras banget sama kebiasaannya dulu. Setelah nganter dia nggak langsung pulang, tapi nungguin lagi sambil nemenin. Total waktunya bisa berjam-jam cuma buat hal yang sebenarnya bisa dilakuin sendiri. Pas kita tanya kenapa segitunya, dia jawab santai biar dia nggak sendirian. Dari situ kita makin paham dia emang lagi ada di fase yang bikin dia rela ngelakuin hal-hal yang dulu nggak pernah dia lakuin, bahkan sebenarnya nggak perlu juga. Jadi dari cerita ini gue cuma pengen sharing aja kalau perubahan karena perasaan itu wajar, tapi tetap harus ada batasnya. Jangan sampai hal-hal yang dulu penting jadi keabaikan. Teman kebiasaan dan hal kecil yang bikin hidup seimbang itu juga perlu dijaga. Kita sebagai teman cuma bisa ngingetin pelan-pelan, selebihnya balik lagi ke dia. Semoga aja suatu saat dia bisa nemuin titik tengah, jadi tetap bisa jalanin hubungan tanpa harus kehilangan hal ini. Dan buat kalian yang lagi denger cerita ini, semoga bisa jadi hiburan yang relate tanpa harus ngerasa diri sendiri. Tolong banget itu Maya. Mungkin kenapa orang bisa gitu loh, karena pertama mungkin itu emang first love kali ya, dibilangnya first love. Jadi dia emang baru pertama kalinya gimana sih rasanya sayang gitu sama seseorang ya, walaupun kelihatan gak dihargain itu loh, dipandang remeh, dipandang rendah. Cuman ya namanya orang, kalau misalkan ada loh lagunya yang cinta itu buta, terus juga mabuk cinta ya kan. Oke, next cerita selanjutnya. Halo mas, kenalin gue Bima. Kali ini gue mau cerita soal temen gue yang dulu biasa aja, nggak aneh, nggak ribet, dan selalu ikut kalau diajak nongkrong. Orangnya santai, nggak banyak drama, dan enak diajak ngobrol. Tapi semua mulai berubah sejak dia dekat sama satu cewek. Awalnya kita santai aja mikirnya yang namanya juga lagi suka, tapi lama-lama kok jadi beda ya. Dia mulai susah diajak kumpul, sering nolak tanpa alasan jelas. Dan tiap ditanya lagi di mana, jawabnya selalu sama. Kadang lagi nemenin, kadang lagi nunggu, kadang lagi nganter, padahal sebelumnya dia nggak pernah kayak gitu. Dari situ kita mulai ngerasa ada yang berubah, tapi masih kita anggap wajar. Sampai akhirnya kita sadar kalau dia bukan cuma berubah sedikit, tapi udah mulai ninggalin kebiasaan lama yang dulu sering kita lakuin bareng tanpa alasan yang masuk akal. Kejadian yang bikin kita mulai ngakak itu pas tiba-tiba jadi rajin banget buka aplikasi ojol. Awalnya kita kira dia lagi butuh duit tambahan, tapi ternyata bukan. Dia sering banget pesenin makanan buat ceweknya, bahkan di jam-jam aneh. Pernah suatu malam kita lagi nongkrong, dia tiba-tiba sibuk sendiri buka HP, terus senyum-senyum. Kita tanya, dia bilang lagi pesenin makan padahal ceweknya nggak minta, katanya biar dia nggak kelaparan. Yang bikin lucu, setelah makan sampai dia malah nanya, terus enak nggak? Sampai berkali-kali yang kita lihat cuma bisa ketawa kecil, bukan karena diperhatian, tapi karena kelihatan banget dia over. Bahkan hal kecil yang nggak diminta jadi buat seolah penting banget. Dari situ kita mulai paham kalau dia lagi ada di fase bucin yang lumayan jauh dari versi dia yang dulu. Lanjut lagi, dia juga jadi sering banget update soal ceweknya di chat grup. Padahal sebelumnya dia jarang banget cerita soal hal pribadi. Sekarang dikit-dikit cerita, ceweknya bangun tidur, dia cerita. Ceweknya lagi makan, dia cerita. Sampai hal kecil pun dibahas. Awalnya kita respon biasa aja, tapi lama-lama jadi lucu sendiri. Pernah suatu hari dia kirim chat panjang cuma buat cerita kalau ceweknya lagi nonton film.
kita semua langsung diam beberapa detik, terus salah satu temen cuma balas, terus kita harus gimana? Dia malah jawab serius seolah itu info penting. Dari situ kita sadar kalau dia bukan cuma bucin, tapi juga ngerasa semua hal yang tentang ceweknya itu menarik buat dia. Padahal buat kita ya biasa aja, tapi ya kita tetap dengerin sambil nahan ketawa biar nggak terlalu kelihatan ngejudge. Yang paling bikin kita geleng kepala itu pas dia rela muter jauh cuma buat nganter charger. Iya, charger. Ceritanya ceweknya lupa bawa charger, terus dia langsung gercep padahal posisi dia lagi di rumah, lagi santai, tiba-tiba langsung berangkat. Kita yang denger ceritanya langsung kayak ketawa, bukan karena salah tapi karena niatnya kebangetan. Perjalanannya bisa hampir 1 jam cuma buat hal yang sebenarnya bisa dia tunda, tapi dia jalanin aja tanpa mikir panjang. Pas ditanya capek nggak, dia jawab santai, enggak kok. Dari situ kita makin yakin kalau dia lagi di fase yang bikin dia rela ngelakuin hal kecil jadi besar. Jadi kita nggak bilang susah, kita nggak bilang itu susah, tapi ya kalau dilihat dari luar jelas kelihatan beda banget sama dia yang dulu lebih santai dan nggak segitunya. Jadi dari cerita hari ini gue cuma mau bilang kalau punya perasaan itu hal yang normal, bahkan bagus, tapi tetap harus ingat sama hal lain juga penting, temen, waktu sendiri, dan kebiasaan yang dulu bikin hidup seimbang dengan jangan sampai hilang. Karena kalau semuanya fokus satu orang, lama-lama bisa capek juga. Betul. Kalau lu fokus sama satu orang capek gitu. Cuma kalau lu fokus ke 10 orang malah lu seneng gitu, ya. Next, satu lagi ya, karena udah malam nih. Halo mas, kenalin gue Dava. Jadi gue mau cerita soal temen gue yang dulu tuh santai banget orangnya, nggak ribet, diajak nongkrong selalu ada dan nggak pernah aneh-aneh. Tapi sejak dia deket sama satu cewek, pelan-pelan dia berubah. Awalnya kita nggak terlalu mikirin ya, namanya juga orang lagi suka. Tapi makin kesini makin kelihatan kalau dia beda. Chat makin lama dibalas, jarang muncul, dan tiap ditanya jawabannya muter. Paling gampang diajak kemana aja. Kita sempat mikir nih cuma fase awal, tapi ternyata nggak berhenti. Dari situ kita mulai ngerasa kalau dia udah masuk fase bucin yang agak berlebihan. Walaupun dia sendiri kayaknya ngerasa semuanya masih biasa aja dan nggak ada yang aneh sama sekali. Suatu hari kita lagi nongkrong biasa di warung dan dia akhirnya datang juga setelah lama nggak kelihatan. Kita pikir bakal balik normal, tapi ternyata enggak. Baru duduk dia langsung naruh HP di meja, posisi layar ke atas. Setiap beberapa detik dicek kita lagi ngobrol, dia cuma denger setengah, kadang ketawa sendiri, kadang senyum tanpa sebab. Ternyata dia lagi nunggu chat yang bikin kita ketawa. Tiap HP-nya bunyi, dikit langsung refleks dicek. Padahal cuma notifikasi biasa. Pernah juga dia salah respon. Kita lagi cerita, dia tiba-tiba jawab iya sayang. Langsung kita semua diem bentar. Terus ngakak, dia baru sadar dan langsung malu sendiri. Dari situ kelihatan banget kalau pikirannya nggak sepenuhnya di situ, tapi kebagi sama satu orang yang bahkan nggak ada di tempat. Besoknya kejadian lagi yang nggak kalah lucu. Kita lagi makan bareng dan dia duduk paling pojok sambil fokus sama HP. Ternyata dia lagi ngedit foto buat ceweknya. Bukan foto dia sendiri, tapi foto ceweknya yang diminta buat dibagusin. Dia benar-benar niat sampai zoom in, atur warna, bahkan nanya ke kita bagus atau enggak. Padahal kita lagi makan santai. Yang bikin lucu, setelah selesai dia kirim, dia nunggu balasan sambil serius banget. Begitu dibalas cuma makasih ya, dia langsung senyum puas. Kita yang lihat cuma bisa ketawa kecil. Bukan karena salah, tapi karena effortnya gede banget buat hal yang sederhana. Di situ makin kelihatan kalau dia udah mulai ngasih perhatian lebih ke hal-hal kecil yang dulu nggak pernah dia peduliin sama sekali. Puncaknya itu pas dia rela nunggu lama cuma buat hal yang sebenarnya nggak penting banget. Jadi dia cerita kalau dia nungguin ceweknya selesai les, masalahnya itu bisa hampir 2 jam dia nunggu di luar sendirian cuma main HP. Kita tanya kenapa nggak pulang aja, dibilang nanti sekalian jemput, padahal jaraknya nggak deket juga. Yang bikin kita ketawa, dia cerita itu dengan santai kayak hal biasa, padahal kalau gitu kejadian sebelum dia kenal cewek itu, dia pasti udah kabur duluan. Sekarang malah dijalanin tanpa mikir panjang. Dari situ kita makin yakin kalau dia lagi ada di fase yang bikin dia rela lakuin hal yang dulu nggak mungkin dilakuin, bahkan tanpa ngerasa aneh sama sekali. Jadi dari cerita ini gue cuma mau sharing aja kalau perubahan karena perasaan itu wajar, tapi tetap harus ada batasnya. Jangan sampai hal-hal lain yang dulu penting jadi kebaikan teman waktu santai, dan biasa nama perlu dijaga. Ya betul ya. Ya pokoknya buat siapapun gitu loh. Kalau misalkan lagi deket sama siapapun, deket mungkin cewek lu atau cowok lu ya kan, biasa aja gitu ya. Ya sayang boleh ya kan, cinta juga boleh gitu loh. Tapi ada batasnya gitu, oke? Cuy, mungkin segitu aja untuk video kali ini. See you next time-nya. Peace. Enjoy.